Jessica Fadila Mahmud dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05301425101. Nah, pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas apa sih salah satu aplikasi kesehatan yang sangat bermanfaat di zaman sekarang. Nah, contohnya seperti aplikasi Mobile JKN. Nah, sekarang saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas bagaimana cara kita menggunakan dan memanfaatkan aplikasi Mobile JKN tersebut di era digital seperti era sekarang ini. Dan apa sih manfaat serta kelebihan yang akan didapatkan oleh masyarakat saat menggunakan aplikasi ini. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya dan cara kita menggunakannya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama teman saya yang akan juga memberi edukasi kepada teman-teman sekalian tentang aplikasi Mobile JKN tersebut. Yuk, kita kenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal Syarif Mantoro dengan NIM 05301425094. Dari Prodi Sistem Informasi kelas E. Perkenalkan, saya Ahmad Chandra Guanca MSH, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05301425104. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jaki Nasrullah Budi dengan NIM 05301425114 dari Prodi Sistem Informasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rivaldi Sangadi dengan NIM 05301425113 dari Prodi Sistem Informasi kelas E. Halo teman-teman, saya Farel Tiransyah dengan NIM 05301425103 dari Prodi Sistem Informasi kelas E. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu aplikasi Mobile JKN? Nah, jadi aplikasi Mobile JKN adalah salah satu aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk para masyarakat, terutama pasien-pasien BPJS untuk berobat ke rumah sakit maupun ke klinik-klinik atau vaskes-vaskes yang akan didatangi. Nah teman-teman, pada video kali ini kita membuat laporan yang berjudul manfaat aplikasi Mobile JKN dalam sistem antrian online yang dapat menghemat waktu dan tenaga pasien. Nah, berikut kita akan mendengar penjelasan dan edukasi dari teman-teman saya. Perkembangan teknologi membuat masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang cepat dan mudah. BPJS Kesehatan menjawabnya dengan Mobile JKN, yaitu aplikasi yang menyediakan cek kepesertaan, informasi fasilitas kesehatan, dan antrian online. Antrian online membuat peserta dapat mendaftar dari rumah dan datang sesuai jadwal, sehingga waktu dan tenaga lebih hemat, serta kerumunan berkurang. Bagi fasilitas kesehatan, sistem ini membuat layanan lebih tertib dan administrasi lebih cepat. Mobile JKN membantu mewujudkan layanan kesehatan yang lebih modern, efisien, dan nyaman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kendala pasien rawat jalan dalam menggunakan antrian online Mobile JKN di RS Camata Sahidia. Pasien sering menghadapi beberapa hambatan saat menggunakan fitur antrian online Mobile JKN. Yang pertama, kurangnya pemahaman aplikasi. Banyak pasien bingung cara login, memilih poli, menentukan jadwal, atau konfirmasi kedatangan. Selanjutnya, promosi rumah sakit belum maksimal. Informasi tersedia lewat poster atau banner, tapi tidak disertai penjelasan langsung dari petugas, sehingga pasien kurang teredukasi. Dan yang terakhir, masalah jaringan internet. Koneksi tidak stabil di rumah maupun di rumah sakit, membuat pendaftaran online terhambat, sehingga pasien lebih memilih cara manual. Jadi teman-teman, akibat kendala tersebut, antrian online Mobile JKN belum menjadi pilihan utama bagi pasien rawat jalan di RS Camata Sahidia.
Literasi digital sangat penting agar pengguna bisa memakai mobile JKN dengan baik. Yang pertama, ada aspek akses, yaitu kemampuan mengunduh, login, dan untuk antrian online. Yang kedua, ada aspek analis, yaitu kemampuan memahami informasi di aplikasi seperti jadwal dokter dan pilihan antrian. Yang ketiga, ada aspek komunikasi, yaitu kemampuan membaca dan mengikuti notifikasi atau instruksi dari aplikasi sendiri. Dan yang terakhir ada aspek etika, yaitu kesadaran menjaga keamanan data pribadi saat menggunakan layanan mobile JKN. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi aplikasi mobile JKN bagi masyarakat. Yang pertama, itu ada cek kepesertaan. Cek kepesertaan yaitu untuk mengetahui kepesertaan BPJS secara real time tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua, ada informasi fasilitas kesehatan, yaitu untuk mengetahui rumah sakit, puskesmas maupun layanan yang bekerja sama dengan BPJS. Yang ketiga, ada antrian online. Antrian online yaitu untuk mengambil nomor antrian online secara online tanpa harus datang ke kantor, sehingga waktu tunggu di fasilitas kesehatan menjadi lebih singkat. Yang keempat, pembayaran iuran. Pembayaran iuran yaitu melakukan pembayaran JKN tanpa harus datang ke loket. Yang kelima, pemantauan layanan kesehatan, yaitu mengetahui riwayat kunjungan maupun layanan fasilitas kesehatan yang sudah diterima. Mobile JKN dan literasi digital saling berkaitan. Mobile JKN membantu masyarakat untuk menggunakan teknologi agar mendapatkan layanan kesehatan. Mobile JKN memiliki fitur antrian online yang dimana mempermudah pasien untuk memeriksa mereka. Nah, jadi literasi yang baik dapat mempermudah seorang pasien itu untuk menggunakan aplikasi itu. Jadi mobile JKN ini dapat diandalkan. Jadi saya akan memberikan tips bagaimana cara agar memaksimalkan menggunakan mobile JKN. Nah, yang pertama yaitu Anda harus meningkatkan literasi digital Anda. Yang kedua, rutin menggunakan aplikasinya beserta fitur antriannya. Nah, yang ketiga, memberikan umpan balik. Nah, yang paling terakhir yaitu mengikuti panduan yang ada pada aplikasi. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasan teman-teman saya tadi, bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya aplikasi mobile JKN ini sangat-sangat membantu masyarakat. Karena dengan aplikasi ini kita bisa cek kesehatan, kita bisa membuat cek kepesertaan, dan kita dapat lebih menghemat waktu karena adanya sistem antrian online. Nah, bagaimana praktis bukan? Nah, jadi intinya aplikasi mobile JKN ini dapat membuat cara kita berobat lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih praktis. Jadi, mari kita sama-sama menggunakan dan memanfaatkan aplikasi mobile JKN ini di era digital saat ini.